Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Izinkan kami mempresentasikan tugas untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Lembaga Keuangan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Aufanisa Andira sebagai moderator. Selanjutnya ada Kalista Kristabella, ada Igor Ramadan, ada Marcella Azizan, selanjutnya ada Samuel Sitinja dan Widisha Ramadhania. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Igo. Kepada Igo dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan tiga aktivitas inti yang termasuk dalam proses kredit, yaitu yang ke yang pertama, satu, analisis kredit. Ini adalah langkah awal dalam proses kredit di mana bank atau lembaga keuangan melakukan evaluasi kelayakan peminjam dengan me- me- memeriksa profil kredit, riwayat kredit, dan kemampuan pembayaran peminjam. Analisis kredit mencakup pemeriksaan dokumentasi seperti informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi keuangan, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis kredit juga dapat mencakup wawancara dengan peminjam untuk memperjelas informasi dan memperkuat bukti penghasilan dan keuangan yang diberikan. Yang kedua, penilaian risiko kredit. Setelah melakukan analisis kredit, lembaga keuangan akan mengevaluasi risiko kredit dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti profil risiko peminjam, jenis kredit, jaminan, dan arus kas. Penilaian risiko kredit juga melibatkan perhitungan rasio kewajiban terhadap pendapatan, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio likuiditas peminjam. Hasil dari penilaian risiko kredit akan digunakan untuk menentukan tingkat suku bunga dan besarnya kredit yang akan diberikan. Next. Yang ketiga, pengelolaan kredit setelah kredit disetujui. Lembaga keuangan akan melakukan pengelolaan kredit. Pengelolaan kredit meliputi penandatangan kontrak kredit, pengiriman dana, dan monitoring pembayaran, dan pengambilan tindakan jika ada keterlambatan atau kegagalan pembayaran. Pengelolaan kredit juga melibatkan pemantauan risiko kredit dan tindakan pengambilan risiko seperti restrukturisasi kredit atau penjualan piutang. Lembaga keuangan juga dapat mengambil tindakan hukum jika peminjam tidak memenuhi kewajiban. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Igo. Selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh Kalista. Kepada Kalista saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya itu prinsip 5C pemberian kredit. Yang pertama ada karakter atau karakter. Karakter yang dimaksud di sini adalah sifat atau watak calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Terdapat beberapa indikasi yang diperhatikan bank untuk melihat karakter dari calon debitur. Pertama, apakah calon debitur memiliki reputasi yang tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis, dan bank? Yang kedua, apakah debitur memiliki hubungan yang tidak baik dengan pihak lain? Yang ketiga, apakah debitur berganti-ganti supplier dan tidak mendapat fasilitas hutang dagang? Hal ini merupakan indikasi bahwa debitur tidak dapat dipercaya karena sering ingkar janji. Selanjutnya, yang kedua, capacity atau kapasitas. Dalam prinsip ini, bank mencoba melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Semakin banyak sumber pendapatannya, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Terdapat beberapa indikator yang dianalisis bank, diantaranya ada managerial capacity, financial capacity, dan technical capacity. Yang ketiga ada capital. Pada prinsip ini, bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya, bank tidak membiayai 100% suatu usaha, sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usahanya. Analisa kapital dilakukan dengan mempelajari nilai kekayaan bersih,
yang dimiliki calon debitur yang dilihat melalui total, aktiva, dan kewajiban dalam laporan keuangan. Yang keempat ada condition. Dalam prinsip ini, pihak bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersamaan dengan dugaan informasi financial capacity. Kemudian pihak bank juga akan memprediksi resiko kemungkinan gagal bayar dari calon debitur. Terdapat dua aspek yang dianalisis, yakni kondisi industri atau mikro dan kondisi ekonomi atau makro. Apabila kondisi finansial calon debitur dinilai kurang stabil, pihak bank cenderung akan menolak pengajuan pinjaman. Kalaupun diberikan, pihak bank juga akan terlebih dahulu melihat prospek usaha tersebut di masa mendatang. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kalista atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya tentang prinsip 5C pemberian kredit akan dilanjutkan oleh Widisha. Kepada Widisha saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai kolateral. Kolateral merupakan prinsip 5C yang berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan calon debitur. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit dan akan terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari resiko keuangan. Analisa prinsip kolateral ini bermaksud untuk mengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kredit. Selain itu, juga sebagai jalan keluar kedua jika debitur one prestasi. Selanjutnya, next slide. Saya akan menjelaskan mengenai pentingnya manajemen sumber daya manusia pada bank. Keberadaan manajemen SDM sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja, untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di perusahaan. Ketika SDM dikelola secara efektif, manajemen SDM dapat lebih mudah dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan perusahaan. Next slide. Bank adalah instansi yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, terutama karena instansi ini memegang peranan penting dalam masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memang biasanya menjadi sorotan masyarakat karena mereka berhubungan langsung dengan masyarakat. Tidak heran jika mereka yang ada di bidang pengembangan sumber daya manusia berusaha sedapat mungkin memberikan pelatihan kepada karyawannya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Manajemen sumber daya manusia bank harus menyadari bahwa karyawan merupakan suatu aset yang dimiliki. Aset ini merupakan aset yang paling sulit untuk diolah atau dikembangkan karena tiap karyawan mempunyai karakteristik yang berbeda dan terus berubah dari waktu ke waktu. Sumber daya manusia merupakan aset yang paling dapat diandalkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Widisha atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia pada bank. Keberhasilan suatu instansi pelayanan terletak pada kepuasan konsumen. Bank dalam hal ini, nasabah merupakan suatu tolak ukur keberhasilan bank dalam mengolah dan mencetak karyawan yang kompeten. Di era modern ini, sumber daya manusia merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam menentukan masa depan bank. Untuk dapat bersaing dengan bank lainnya, pendapat masyarakat terhadap kinerja para karyawan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh para karyawan merupakan sorotan utama. Sekali lagi, pengembangan sumber daya manusia perlu kembali dipertimbangkan menjadi hal penting. Slide selanjutnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengembangan sumber daya manusia harus diperhatikan oleh manajemen SDM bank. Yang pertama ada kontribusi. Pengembangan sumber daya manusia haruslah dilakukan secara terus-menerus dengan berbagai pendidikan dan latihan agar pelayanan kepada nasabah semakin terjamin. Dengan memberikan kontribusi kepada karyawan bank berupa pendidikan dan pelatihan, karyawan akan kontribusi juga kepada bank dan memberikan pelayanan sebaik kepada nasabah. Tanpa pelayanan kepada nasabah yang memuaskan, suatu bank bisa saja tidak dapat jadi bank yang mempunyai nasabah, sekalipun disediakan berbagai hadiah dan iming-iming oleh bank, bahkan dengan karyawan yang kompeten dalam bidang teknisian pun tidak akan terlalu banyak membantu. Yang diperlukan adalah mempunyai karyawan yang cerdas dalam bidang teknis, sekaligus juga mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga dapat melayani nasabah dengan baik. Yang kedua ada persaingan. Bank yang mampu bersaing adalah yang mampu menarik simpati dan kepercayaan dari nasabahnya, sedangkan karyawan adalah pihak yang berhubungan langsung dengan para nasabah. Oleh karenanya, karyawan merupakan kunci keberhasilan dalam persaingan suatu bank. Dengan memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan, diharapkan nasabah akan loyal kepada bank. Slide selanjutnya. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh
oleh Marcella. Pada Marcella saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Slide selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia pada perbankan. Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia pada perbankan, yaitu yang pertama ada upscaling dan rescaling. Sektor perbankan dengan cepat memasuki ranah digital karena ketika mereka terjun ke teknologi seperti AI atau artificial intelligence, machine learning, dan blockchain, tanggung jawab untuk menggunakan secara efektif akan bergantung pada karyawan yang terampil dan berkualitas yang mengetahui seluk-beluk perdagangan. Selanjutnya adalah perekrutan terkait keterampilan berskala besar. Tren perekrutan di budaya digital ini akan berpusat pada kompetensi untuk meningkatkan kebutuhan atau komparasi antara dominan perbankan dan TI. Sumber daya manusia perlu memfasilitasi perekrutan kandidat dalam jumlah besar dan fokus khusus pada keterampilan dan kemahiran. Selanjutnya ada merekrut dan mempertahankan pada milenial dan Gen Z. Generasi muda dicari untuk mengisi beberapa posisi di industri perbankan, namun organisasi masih mengalami kesulitan mempertahankan bakat generasi muda. Sekitar 54% perbankan dalam survei menjawab bahwa mempertahankan talenta muda agak sulit. 12% menjawab bahwa itu sangat sulit, dan 34% bank menjawab bahwa mempertahankan talenta muda tidak begitu sulit. Selanjutnya ada pembelajaran dan pengembangan. Bank ingin menarik dan mempertahankan bakat, tapi tidak dapat bersaing di sektor lain. Mempertahankan saja tidak cukup untuk memotivasi staf. Bank harus menciptakan tim yang kohesif, budaya tempat kerja yang menyenangkan, dan lingkungan belajar yang produktif, serta mendukung pengembangan profesional dengan keuangan karyawan mereka. Yang kelima ada perencanaan tenaga kerja. Industri perbankan telah menghadapi gesekan yang tinggi, sejumlah besar karyawan yang melarikan diri, dan tantangan yang merekrut adalah skala dan kecepatan. Di tahun-tahun mendatang, untuk mengikuti laju pertumbuhan dan dibutuhkan untuk mempertahankan efisiensi dalam proses perencanaan tenaga kerja akan sangat diperlukan. Dan penjelasan dari saya yaitu kinerja dan keterlibatan karyawan. Memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas proses perbankan. Manajemen kerja dan penghargaan dapat fokus pada mengembangkan keterlibatan karyawan dan pengembangan dan meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Marcella. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Kepada Samuel saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya masih mengenai challenge yang dihadapi oleh manajemen SDM pada bank. Yang pertama ada kebijakan kerja hybrid. Pekerjaan hybrid dan jarak jauh menambah lapisan masalah kepatuhan bagi bank. Organisasi harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang terus berkembang dan memperbarui proses dan prosedur internal untuk mengakomodasi tenaga kerja jarak jauh, karena opsi kerja yang fleksibel semakin diadopsi. Yang kedua ada perubahan regulasi, persyaratan regulasi serta prosedur dan kontrol terkait perlu dipantau secara ketat oleh tim SDM di sektor perbankan. Hal ini memerlukan pengumpulan dan pengelolaan data peraturan dalam jumlah besar dan memperbarui proses kontrol dan kebijakan organisasi yang sesuai. Yang ketiga ada digitalisasi. Dalam hal kepatuhan perbankan, transformasi digital masih merupakan area abu-abu karena tidak ada metode yang cocok untuk semua untuk mengaturnya. Kemudian ada konsolidasi bank. Dengan banyaknya merger dan akuisisi di sektor perbankan, ada kebutuhan akan aksesibilitas dan pelaporan data untuk tujuan audit dan kepatuhan. Kemudian untuk solusi dari challenge-challenge yang dihadapi oleh manajemen SDM pada bank, saat karyawan bekerja dari jarak jauh, pengawasan mungkin lebih sedikit, yang dapat mengakibatkan tingkat ketidakpatuhan yang lebih tinggi. SDM perlu memastikan adanya pengesahan, sertifikasi, dan proses pelatihan yang jelas untuk bekerja jarak jauh. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam materi dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.